Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah perkembangan kognitif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan saintifik di PAUD. Seperti apakah, apa, mengapa, bagaimana pendekatan saintifik itu? Jadi secara garis besar memang anak seharusnya itu mampu melakukan percobaan sendiri gitu ya, penelitian sendiri. Guru dalam hal ini tugasnya adalah sebagai fasilitator ya, menyediakan bahan dan menuntun karena memang mereka masih usia dini gitu. Dan yang paling penting, anak itu diharapkan mampu memahami sesuatu, dia bisa membangun pengetahuannya sendiri dan kemudian juga bisa menemukan gitu. Ada 5 langkah dalam pendekatan pembelajaran yang secara saintifik ini. Yang pertama adalah mengamati, kemudian yang kedua menanya ketika mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Yang pertama, mengamati. Nah, dalam proses mengamati ini akan lebih baik ketika semua panca indera itu digunakan. Semakin banyak melibatkan panca indera maka akan semakin baik. Misalnya, anak langsung mengamati baik dengan menggunakan alat ataupun tidak dengan melihat. Ya, ini bisa menggunakan penglihatan. Yang kedua, mendengar, meraba, menyentuh, menekan. Jadi ada memanipulasi gitu, menghidu atau mencium bau, mengecap, mengenal rasa. Nah, ini bisa dilakukan melibatkan panca indera. Nah, kemudian tentu dalam proses ini dukungan guru itu sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi apa sih yang harus guru berikan selain menyediakan fasilitas alat dan sebagainya? Nah, tentu akan menjadi lebih baik juga ketika guru juga mengantarkan gitu, supaya tahu dulu kemampuan awal atau pengetahuan awal yang dimiliki anak. Misalnya membantu anak untuk mencari informasi, misalnya teman-teman, kira-kira perbedaan pohon pisang yang ini dengan yang itu apa gitu, karena memang pohon pisang itu kan banyak sekali jenis atau variannya. Nah, kita bantu mereka supaya mereka juga ngeh, oh iya ternyata ada bedanya nih pohon pisang yang sedemikian banyak variannya. Kemudian misalnya juga kita membantu mereka untuk mencari informasi dengan menyebutkan pertanyaan, perbedaan pisang yang berwarna kuning dan hijau apa ya gitu. Nanti bisa dari teksturnya, warnanya, aromanya, rasanya, konsistensinya. Oh, yang ini lebih keras, oh yang ini lebih lembek, seperti itu. Nanti akan menemukan jawaban-jawaban seperti itu. Proses selanjutnya yaitu atau langkah selanjutnya adalah menanya. Nah, dalam kegiatan penanya ini merupakan proses mencari tahu atau mengkonfirmasi atau mencocokkan pengetahuan yang sudah dimiliki anak dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Jadi nanti akan ada diskusi gitu antara guru dan anak dan teman-teman yang lain dalam proses menanya. Nah, guru diharapkan mampu mengenali kemampuan anak dalam menanya ya, karena memang setiap anak itu punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang ekspresif, ada yang kurang ekspresif gitu ya. Ada yang menggunakan bahasa verbal, ada yang gestur atau ekspresi wajah. Ini anak-anak biasanya akan bertanya mengarahkan badan atau menunjuk gitu, atau memperhatikan terus-menerus pada objek. Jadi ada yang cuma memperhatikan saja, ada yang menunjuk gitu. Nah, guru harus tahu bahwa itu merupakan proses menanya. Kemudian ada juga dengan stimulasi dengan pertanyaan terbuka.
Misalnya karena kita temanya tumbuhan, subtemanya buah pisang, maka bisa kita pohon pisang gitu, kita menanyakan tentang fungsi daun. Teman-teman, kira-kira daun ini untuk apa saja ya? Nah, nanti akan banyak sekali muncul untuk bungkus, untuk apa gitu, untuk bermain. Nah, itu akan banyak sekali jawaban. Jadi kita perlu mengenali kemampuan anak dalam menanya. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Nah, pada kegiatan ini menuntut keterampilan ya, keterampilan anak untuk mengumpulkan berbagai informasi kaitannya dengan topik dari berbagai sumber dan cara ya. Jadi untuk tahu tentang pohon pisang tuh ada yang dari cerita orang lain gitu, ada yang langsung melihat, ada yang praktek. Nah, itu guru harus tahu. Guru perlu mengecek seberapa banyak informasi yang diperoleh melalui indera anak. Ada yang sampai pegang-pegang ya, mencium, merasakan, ya kita harus tahu bagaimana mereka mengumpulkan informasi dan seberapa banyak informasi yang diperoleh yang melibatkan panca indera mereka. Yang selanjutnya, mengasosiasi atau menalar. Pada tahap ini ya, ini merupakan kegiatan, merupakan suatu proses anak menghubungkan pengalaman baru dengan pengetahuan yang lama. Biasanya guru akan membantu terkait dengan tema. Sebelum anak melakukan kegiatan, kita akan gali dulu pengetahuan anak terkait tema. Misalnya kalau tentang pohon pisang, maka tadi ya kita tanya, dan jawabannya pasti berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka tahu, pengalaman lama yang mereka tahu gitu. Ada yang belum tahu tentang pisang itu untuk apa saja gitu, bisa jadi teman yang lain tahu. Nah, kita tanya, nanti jawaban-jawaban itu kita tuliskan di papan tulis. Walaupun mungkin anak belum bisa membaca, tapi tidak masalah, supaya mereka juga tahu bahwa pendapat mereka itu ternyata sangat penting, sehingga guru harus mencatat gitu. Ini tahap asosiasi. Pada tahap asosiasi ini kita bisa membangunnya ya melalui tiga kegiatan utama. Misalnya kita membandingkan, comparing, mengelompokkan, dan mengukur ya. Misalnya teman-teman coba lihat misalnya tentang buah pisang, kita bandingkan antara pisang ini, pisang matang dan pisang yang masih mentah, bedanya apa ya gitu. Oh, mungkin dari warnanya, dari rasanya gitu. Kemudian mengelompokkan misalnya ini bagian-bagian daun, ini bunga, ini apa gitu, kita mengelompokkan dengan tema yang lain misalnya. Dan kemudian mengukur, oh ini lebih besar, oh ini lebih kecil, ini lebih panjang gitu. Jadi kita bisa melalui tiga kegiatan utama ini membandingkan, mengelompokkan, mengukur. Yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Dalam kegiatan ini anak menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Misalnya dia sudah menggambar, gambarnya apa gitu, hasil karya yang lain, dia bercerita gitu. Ini boleh diceritakan di kelompok besar atau mungkin kelompok kecil ya. Pada saat bercerita ini merupakan, atau saat mengkomunikasikan ini merupakan proses penguatan pengetahuan terhadap pengetahuan baru yang didapatkan anak, sehingga guru boleh memberikan penguatan gitu. Oh, itu gambar ini ya, oh tadi ceritanya tentang ini gitu misalnya, atau hasil karyanya bagus sekali, ternyata berbeda, ternyata ikannya berwarna merah karena ini ikan itu, misalnya seperti itu. Demikian tadi tentang pendekatan saintifik, tapi ada beberapa hal yang perlu diingat. Jadi pada kegiatan saintifik ini, pada pembelajaran pendekatan saintifik, lebih ditekankan supaya kegiatan anak itu dapat dilakukan sendiri
dengan merangsang dan mengaktifkan fungsi indera, melibatkan semua panca indera akan lebih baik, sehingga kelak menjadi alat kerja efektif dalam hidup. Dia akan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan 5 langkah tadi, ya, mengamati, menanya, mengasosiasi, mengkomunikasikan, itu tidak selalu harus berurutan. Jadi boleh dilakukan secara fleksibel. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Apabila ada yang perlu ditanyakan, boleh ditulis di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.